Jadi saya itu yang sejak kecil itu hanya dengar katanya bahwa di situ tuh ada penunggunya. Nah, pada waktu itu saya menyaksikan langsung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bang Kulon Channel. Sahabat Bang Kulon semua, pada kesempatan kali ini Bang Kulon akan menyajikan sekilas tentang legenda Nepa di Madura. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe, dan bagikan video ini ke sosial media kalian. Sahabat Bang Kulon semua, dahulu kala di sepanjang pantai dan sekitar Sutan Kera ini ditumbuhi oleh banyak sekali pohon nipah. Nipah adalah sejenis palem yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat tepi laut. Tumbuhan ini juga dikenal dengan banyak nama, seperti buyuk, Jawa, Bali, punyok, Madura, bobo, Manado, Ternate, Tidore, boboro, Halmahera, dan lain-lain. Tumbuhan nipah mempunyai batang terendam di bawah lapisan lumpur yang menjalar di bawah tanah dengan tebal batang kira-kira 60 cm. Daun tumbuhan nipah dapat tumbuh mencapai 7 meter dan dapat dijadikan atap rumah, serta tangkai bunganya dapat mencapai 1 meter. Kulit tanaman nipah ini memiliki tekstur yang sangat keras, berwarna hijau, dan akan menjadi warna coklat ketika kondisi tanaman nipah tersebut sudah tua. Nipah ini umumnya ditemukan di sepanjang garis pesisir Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik, khususnya di antara Bangladesh hingga pulau-pulau di Pasifik. Tanaman ini cukup aplikatif baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Dulunya banyak pohon nipah. Jadi akhirnya dikasih nama hutan kera nipah. Sahabat Bang Kulon semua, mungkin kita sudah mengetahui siapa orang pertama yang menghuni Pulau Madura ini. Ya, benar. Di dalam legenda Madura, cucu dari Prabu Giling Musilah yang menjadi penghuni pertama Pulau Garam ini. Beliau yang terlahir di atas segoro atau lautan tanpa diketahui siapa ayahnya, siapa yang telah menghamili ibundanya. Karena ibundanya hanya bermimpi didatangi rembulan, kemudian dia menjadi hamil dan melahirkan anak di tengah lautan yang kemudian diberi nama Raden Sugoro. Raden Sugoro ini awalnya kan dibuang, kan awalnya mau dibunuh. Ibunya Raden Sugoro itu mau dibunuh, tidak mempan. Akhirnya dia punya akal, kayak boleng itu berat rakit dihanyutkan ke laut. Akhirnya terdampar di Pulau Nipah itu, sehingga melahirkan di Nipah. Karena dikasih nama Raden Sugoro karena lahir di tengah-tengah laut, sebelum ada daratan di sana. Awal Pulau Madura itu ya Nipah itu dengan Gunung Gigir. Gunung Gigir harus banyak. Itu yang menemukan tuh orang Kalimantan, orang Dayak dibilang, orang Dayak yang menemukan. Itu orang Dayak itu belayar terus kan ya ada cahaya dan ada bayi nangis gitu, bayi menangis. Gitu. Hanya di Parani sama orang tersebut, akhirnya ya tiap dia berlayar, tiap datang dia dikasih bawa oleh-oleh, bawa makanan gitu. Sahabat Bang Kulon semua, tahukah para sahabat tentang asal-muasal kera-kera yang mendiami hutan kera Nipah yang berlokasi di Desa Batioh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang tersebut? Asal-usul legenda kok banyak kera di sana itu gimana? Itu ceritanya Bupatinya Raden Sugoro. Yang tidak tunduk sama Raden Sugoro dikutuk jadi kera. Nah, sahabat Bang Kulon semua, anehnya hutan kera Nipah ini berlokasi di Dusun Batioh, Desa Batioh, Kecamatan Banyuates, dengan luas kurang lebih 4 hektar. Bukan di Desa Nipah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Namun, kedua desa ini bertetangga.
dulu termasuk ke dalam wilayah Kewedanan Ketapang Kabupaten Sampang. Dalam legenda Madura, kera-kera yang terdapat di hutan Keranepa ini merupakan jelmaan dari prajurit pepatih Raden Segoro, yaitu pepatih luar dan pepatih dalam. Maka dari itu, para kera-kera tersebut memiliki wilayah kekuasaan masing-masing, yang satu sama lain tidak boleh saling melampaui batasan-batasan yang dimengerti oleh mereka sendiri. Jadi sampai sekarang itu kera itu antara kera dalam dengan kera luar itu masih tukar, masih berkelahi. Ada batas-batas. Di dalam hutan Keranepa itu terdapat sebuah pohon, di mana di sekitar pohon tersebut merupakan lokasi amuksonya Raden Segoro, atau dalam bahasa Madura disebut moksa. Nanti kalau Nepa ada cabangnya dikit. Di dalam tapi kan ya. Di dalam. Itu kan ada batas-batas. Di timur itu katanya menghilangnya Raden Segoro. Yang di barat itu Sumur. Memang sampai sekarang ada di kurung ini aja. Anehnya Mas ya, Sumur itu kan pernah dijatuhin pohon besar itu. Itu kedengaran orang nangis. Setelah kayunya diangkat tuh nggak ada yang nangis lagi. Sahabat Bangkulon semua, di desa Nepa sendiri terdapat Mor Rangke, yang menurut cerita dan dongeng para sepuh setempat, lokasi tersebut merupakan sumur tantoh, yakni sumur yang terbentuk sendiri tanpa campur tangan manusia di dalamnya, yang disenyalir semasa dan terdapat keterkaitan dengan Raden Segoro. Keberadaan sumur Rangke ini hanya dalam sewaktu semalam, di mana pada sore harinya di lokasi tersebut tidak terdapat sumur dan tidak tampak ada gejala apapun. Namun, pada pagi hari berikutnya, tampaklah 2 buah sumur di tempat tersebut. Orang kene ceritanya ki dimin kisah sumur nikah keng keluar TV sedua kali sah ki lagu pas gede saya mungkin ke sana di bari enggak ada nah pas gede ki teromang gini nikah pas gede sumur 2 dan nikah ki dimin beda olar sarang petang keluar tapi nikah beda sampai pangker nikah iya tak muso olah dan nikah sengit kaya. Diceritakan pula bahwa penunggu daripada Mor Rangke tersebut adalah seekor ular besar dan kera putih. Ketang ini ketang sindia semangkin. Ketang ini kepote gelang. Toman keluar ketang musuh ular nikah di atasnya sumur. Leken maksudnya tek pangki selepu tek pangki seluruh. Kalau dengi pangkil itu tak ada deh. Hal senada juga diceritakan oleh salah seorang penduduk setempat, yakni Mas Asfandi, di mana beliau pernah melihat langsung ular sebesar pohon kelapa tersebut. Jadi saya itu yang sejak kecil itu hanya dengar katanya bahwa di situ tuh ada penunggunya. Nah, pada waktu itu saya menyaksikan langsung itu. Jadi gini, saya pada waktu itu diminta tolong oleh teman untuk mengambil air dari sumur yang bukan buatan manusia. Nah, terus saya menghubungi bibi ini, beliau sebagai pemilik sumur itu. Nah, terus suatu sore itu berdua saya sama beliau ke sana bawa timba sama tali gitu. Terus ya saya menurunkan timba itu ke sumur itu, terus terasa ada yang narik timbanya itu sehingga terlepas dari tangan. Karena terlepas, saya cari kayu karena di sekitar situ memang banyak bambu, ambil bambu, terus saya kait, korek-korek airnya itu ke arah talinya itu. Terus ada ya sesuatu lah, saya kira tali kan, saya korek gitu, terus agak terangkat berat, kok lebih berat dari tali gitu kan. Ya udahlah, yang ikuti ularnya.
kelihatan ularnya itu besar, sehingga saya sama Bibi itu larilah agak jauh. Nah agak jauh tuh kami berhenti. Ya saya tanya sama Bibi, sampean kok ikut lari kok sama miliknya? Terus beliau jawab, pada takut, jadi sama-sama takut juga. Sahabat Bangkulon semua, demikianlah sekilas legenda yang terdapat di hutan Keranepa dan sekitarnya. Terima kasih karena telah menonton video pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share video ini ke sosial media kalian. Semoga menginspirasi. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.